Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu jamaah pengajian Ramadan pada pagi hari ini 1445 Hijriah. Marilah pertama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sampai hari ini masih memberikan kepada kita umur kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Terlebih pagi hari ini alhamdulillah kita kami sehat, bisa duduk dengan nyaman tanpa mungkin tidak harus membeli oksigen dari rumah sakit. Dan banyak sekali nikmat Allah terutama dari Fatimah dan dari Islam. Salawat wassalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya diberi judul oleh panitia. Judulnya adalah membangun kesolehan digital di media sosial. Ini materi yang sebetulnya berat, tapi ya kita coba nanti bisa dibaca bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan digital kemudian di media sosial, barangkali Bapak Ibu sekalian walaupun sepuh atau kemudian yang muda pasti sudah pegang ini, sudah dunianya yang sepuh pun atau menjadi orang tua perlu untuk kemudian beradaptasi dengan ini supaya bisa memantau anak-anaknya, putra-putrinya agar tidak kemudian anak kita terjerumus kepada yang tidak baik. Judulnya membangun kesolehan digital di media sosial. Sebelumnya saya sampaikan ada 7 isu keumatan yang dicetuskan oleh Muhammadiyah yang perlu kita perhatikan. Ini dicetuskan di Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta. Yang pertama itu adalah fenomena regimentasi paham agama. Dan yang kedua, membangun kesalahan digital. Nah, ini tadi yang kita sedikit pahami. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat persatuan umat. Yang keempat adalah reformasi tata kelola filantropi atau di Muhammadiyah lazisme. Kemudian yang kelima adalah beragama yang mencerahkan. Beragama yang mencerahkan atau kalau kemudian di Muhammadiyah Islam itu berkemajuan, berkeadaban. Kemudian yang berikutnya adalah otentisitas wasatiyah Islam. Di Muhammadiyah itu model tengahan, tidak kaku tapi juga tidak lembek.
tidak belajar etika digital, kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan baik, itu satu RT bisa terang-terangan tukaran kasur, atau kemudian dengan keluarga sendiri misalkan kalau beda pilihan itu bisa jadi juga tidak harus untuk keluarga. Kemudian kesehatan itu aku pendukung ini aku nanti kadang-kadang juga bisa akur daripada komunikasinya yang tidak baik. Ramadan adalah momen untuk menahan
mendapatkan berita harus segera mengoreksi kebenarannya, tidak asal menerima, namun juga tidak asal menolak, ditambah lagi tidak asal share, like, share, dan sebagainya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan kepada kita di Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar tidak menimpakan satu musibah bagi suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Sudah kagum share, ternyata juga yang di-share itu salah atau hoax kan. Nah, dunia digital itu kenal dengan kata-kata hoax kan itu. Nah, ada juga yang kemudian belum mati, belum sedo, belum wafat, dikabarkan wafat itu ada. Ya, ini saya tidak tahu pahamnya apa ini. Pahamnya bagaimana dan pertimbangannya apa. Mengabarkan seseorang meninggal dunia padahal belum meninggal dunia. Beda konteksnya kalau kemudian apa namanya dicek dokter, kemudian kok kayaknya sudah tidak ada, begitu sudah meninggal. Nah, begitu kemudian apa namanya beberapa menit kemudian kok ada detaknya lagi, sudah kagum, sudah sedo. Begitu anaknya yang dari jauh pulang, nah ini isi. Nah, itu beda lagi konteksnya. Kalau ini tadi ada yang kemudian membuat di media sosial itu ya antara percaya dan tidak, karena dikabarkan seseorang meninggal dunia ternyata belum, hanya untuk kemudian sebagai bagian daripada berita hoax atau ujaran kebencian kepada seseorang. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jelaskan bahwa kita dilarang keras sekaligus tidak mempercayai berita yang dibawa orang fasik, karena akan membawa dampak buruk bagi suatu kaum. Oleh karena itu, kita dituntut berhati-hati dalam menerima berita. Siapa yang menyebarkan berita itu, sumbernya dari mana, terus kemudian konteksnya itu seperti apa. Bapak Ibu mungkin sudah pernah, karena pola dengan ngobrol, ekspresinya cakep di hadapan kita. Kalau kita di media sosial atau media digital ini di HP, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah. Kemudian salah pencet caption itu emosional, ya pokoknya gambar guyu orang itu. Nah, bila sing dipencet itu gambarnya sing kuning ketok kan berarti guyu. Itu bisa jadi masalah. Jadi kalau pengen sing sedih, tapi kemudian sing guyu, jadinya masalah. Innalillah, tapi kemudian guyu, berarti kan senang akan meninggalnya, bisa jadi masalah. Nah, maka perlu hati-hati. Apalagi kalau beritanya dari sumber yang tidak jelas, apalagi dari orang fasik atau orang-orang. Yang kedua, bijak dalam bermedia sosial, mengedepankan adab dan etika. Ini ada fatwa MUI tahun 2017 nomor 24 tentang hukum dan bermuamalah melalui media sosial. Secara garis besar, setiap muslim bermuamalah melalui media sosial diharapkan untuk satu, melakukan hibah, fitnah,
imannya sedang turun lah, imannya sedang turun, imannya sedang turun, kemudian melakukan sesuatu yang tidak senangi oleh Allah. Kemudian jangan sebagai tetangga dekatnya itu, dan tetangga dekat itu sebetulnya yang baik dengan memahami video, kemudian bisa di dunia maya jadi viral, jadi viral. Hanya kemudian terjadilah tetangga termasuk benci kepada jenengan. Nah ini kan ya supaya apa? Supaya apa yang disebutkan? Supaya orang semuanya tahu atau bagaimana? Ya padahal selama ini dikenal dia sebagai orang baik. Mungkin guru ngaji misalnya, guru ngaji. Tapi selama hidupnya ya baru itu, kayaknya baru coba guru ngaji. Tapi kemudian dengan serta-merta, oh ternyata begitu ya Mas, diviralkan sekalian. Nah ini ya ada manfaatnya. Nah, kalau di media sosial komentarnya, oh guru ngaji ternyata jilbabnya besar, tapi seperti itu lah, macam-macam komentar. Bahkan yang komentar itu ya tidak paham etika dan adab dalam media sosial. Watan muni, kalau ini di sini bukan watan muni tapi watan natek. Ini perlu kemudian kita waspadai, kita perlu perhatikan. Bukan saja mulut kita, ya, tetapi jari dan jempol kita itu yang akan nanti juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperhatikan konten atau informasi di media sosial. Konten informasi yang berasal dari media sosial itu, dan tadi sudah sampaikan, ada kemungkinan benar atau salah. Kemudian yang kedua, ada konten atau informasi baik, tapi belum tentu benar. Yang ketiga, konten atau informasi benar belum tentu bermanfaat. Konten informasi bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik. Ada yang melihat itu di media sosial. Sing video itu konsolnya diri,
Bermanfaat itu bermanfaat supaya menjadi pelajar. Iya, menjadi pelajar. Tetapi coba kalau kita di posisi itu bagaimana? Kadang-kadang jadi guru itu nulis 10 soal, satu soal salah itu yang ketolong itu salah, padahal yang 9 itu nah, di masyarakat itu juga salah satu, tapi kebaikannya langsung hilang semua. Kemudian yang kedua, al-muslimu man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Nah ini yang yadihi ini diganti jempolnya. Jempolnya termasuk jarinya. Seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Kalau konteks digital maka itu adalah jari dan jempolnya. Maka perlu kemudian minta. Nah, surah Ali Imran ayat 104 ini ya, paling bawah ini adalah bagian dari yang bermanfaat. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Dan hendaklah ada di antara kamu sekolah umat yang menyeru kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk hal bermanfaat. Bahkan bisa menjadi orang yang beruntung ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini amar ma'ruf dengan yang ma'ruf. Nahi munkar juga harus dengan cara yang ma'ruf juga. Mengingatkan yang tidak baik pun dengan cara yang baik. Jangan kemudian beberapa hal kita saksikan. Saya tidak memandang satu kelompoknya tidak. Ada satu kelompok yang yaitu lebih condong kepada nahi munkar, misalkan ada prostitusi, kemudian ada perjudian, maka kelompok itu ya, yang biasanya muncul di media, itu orang itu, kelompok itu langsung kemudian secara anarkis membubarkan orang-orang prostitusi, perjudian. Padahal yang kita temui adalah dia sudah menyerati RT, RW, kepolisian setempat untuk kemudian membubarkan. Tapi kemudian tidak jalan, hanya kelompok itu kemudian melakukan. Ya bagi sebagian orang itu ya baik membubarkan, tapi dari sebagian itu yang terjadi. Apalagi nanti di dunia digital lebih parah. Dia memaki-maki, saya memaki-maki, saya tidak kenal, luar-luar saja. Maka hati-hati, ada undang-undang ITE. Kelompok tertentu mungkin bisa menguasai dan aman-aman saja. Sementara kita kadang-kadang saya begitu langsung kemudian dicari dibolehi supaya nanti bisa ditangkap, dipidanakan dan sebagainya. Nah ini perlu kita pahami. Dan 3 cara mudah untuk soleh secara digital. Nanti ada yang dari tarjih saja. Yang pertama, kalau kita bermedsos maka kritis pada konten, yakni pada 3 hal. Ini bahasanya sangat atau sumber referensinya. Konten itu siapa yang buat. Kemudian yang kedua, matan atau konteks bunyi
bersalah. Nah, konteksnya gimana? Ada orang ngomong atur di hadapan jamaahnya, itu bisa jadi masalah kalau kemudian bahkan bisa tersinggung. Misalkan berbicara tentang apa ya, satu kelompoknya begini, ada yang tersinggung, bahkan ada yang mengusulkan kuliah ayuhal kafirun itu diganti dengan kuliah ayuhal nasrani. Kan kafir ini tidak boleh mengkafir-kafirkan, gantinya nasrani. Ini yang apa namanya, ya kadang-kadang di media itu seperti itu, kerjanya lebih besar daripada hidup bermasyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, khusus konten kontroversi harus ada dua pihak, pro dan kontranya harus ada bersamaan dalam satu narasi. Jangan kemudian konteksnya apa, kontekstualnya apa, kemudian dalam hal apa dia menyampaikan seperti ini, harus utuh, tidak boleh dipotong. Sementara yang disebarkan itu di media sosial kadang-kadang potongan, atau potongan digabung begini, hanya jadinya begini. Bahkan yang pernah saya ikuti, saya perhatikan wajah ini itu bisa di-crop, diganti. Saya pernah di media sosial itu Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak menyampaikan itu, tetapi wajahnya diganti Barack Obama bisa. Bahkan misalkan seorang kepala negara kemudian tidak bisa mengatur bahasa Arab misalkan, kemudian dipisahkan menjadi beda bahasa Arab, itu bisa sekarang. Nah, itu ada ilmunya di digital. Nah, itu maka hati-hati. 3 hal ini yang ada 14 yang disampaikan oleh Tajin terkait dengan etika bermedsos. Yang pertama adalah sitip, benar-benar adanya, bukan poster atau informasi yang bias. Informasi itu harus benar, disampaikan secara benar, jujur, tidak bohong atau kemudian diada-adakan. Kemudian yang kedua adalah tawazun, berarti rela mencari sumber yang lain, tidak hanya satu sumber, tapi cari sumber yang lain supaya tidak terjebak pada berita hoax atau yang lainnya. Tidak menerima satu informasi dan terburu-buru share, tapi searching dulu informasi yang pasti. Ya, maka tolong tanyakan dulu, atau dicari detail di internet, atau kemudian tanyakan pada sumber. Kemudian yang ketiga adalah tabayun, masih berhubungan dengan tawazun. Tabayun adalah mencari kebenaran dari yang menyampaikan berita secara langsung atau dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang keempat, etika bermedsos menurut Tajin adalah al-huriyah, kebebasan untuk mendapatkan informasi, bukan kebebasan untuk menyebarkan saja, tapi kebebasan mendapatkan informasi. Ini kan kita kadang-kadang untuk mendapatkan informasi tertentu itu terbatas, sehingga kalau sekarang itu abu-abu, di dunia digital itu lebih abu-abu, mana yang benar dan salah juga begitu kelihatan. Kemudian yang kelima berkaitan dengan follower, subscriber, liker, lover, harus bersikap adil dan profesional, maupun bagi para hater. Hater itu pembenci.
kita berlaku baik, melakukan kebaikan kepada orang yang tidak senang dengan kita itu ya. Susahnya bukan aku menjelaskan seperti apapun kalau sudah benci ya. Tapi kita sebagai orang Islam jangan sampai demikian. Misalkan ada orang yang Pak, Bu, saya tolong yang merasa banyak salah, banyak berdosa, saya tidak bertobat, tolong ajari saya. Malah jangan jawab, Pak, tobat barang paling tobat sambelan. Dan begitu saja sudah seperti itu Pak. Yang malah saya nggak jadi tobat. Nah, coba kita teliti betulkah dia memang mau bertobat? Kalau memang belum mau bertobat, ya kita ajari. Husnul Abdullah saja, jangan sudah. Kan ada yang kaitannya dengan dalam satu riwayat ada seorang yang sudah menjadi pembunuh 99 orang, kemudian datang kepada sahabat Nabi, wahai sahabat Nabi, saya itu sudah mateni wong 90 nek kula tobat diampuni boten, tidak diampuni. Sampai terdengar kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diterima asal tobatmu dengan taubatan nasuh. Kita tidak boleh mengadili seseorang ya. Allah lah yang akan memberikan keadilan kepada siapapun. Lalu kalau ada orang yang mau bertobat berlaku baik, ya jangan kadang-kadang anak kita, kemudian biasanya nggak saling, kemudian saling, atau kemudian matur, Bu, kalau nonton kali Bu, aku sayang Ibu, anak kita ya I love Ibu. Sudah, ono apa? Ya, tumbennya itu tidak usah dia, tapi kan yang penting anak itu ada seseorang itu sudah kemudian berusaha baik. Kalau sudah berusaha baik ya kita apresiasi. Anak-anak saya di sekolah di SMA Muhammadiyah juga coba angkat tangan yang hari ini tidak disebutkan. Saling sama ibu bapak terus matur yang bagus, Pak Guru dari Bapak sekolah. Ada yang belum, terus kemudian disuruh beli. Pak, bapak saya kan bagus saya kadang-kadang disaling itu, tuh dia mau bawa ini. Ya saya lebih murah, karena bagaimana? Ya padahal tumbennya itu tidak kemudian Pak tambah sabunnya yang piknik bukan belum tentu. Kadang-kadang ya memang ya tergerak harinya untuk kemudian bisa berlaku. Kemudian yang keenam adalah tabligh. Yakni informan tidak boleh menyembunyikan atau menyebarkan informasi yang berbeda. Nah ini kalau kita menjadi informan, maka informan itu yang menyampaikan informasi tidak boleh menyembunyikan atau menyebarkan informasi yang berbeda. Akhirnya hoax kan. Kemudian yang ketujuh, mengorganisir informasi secara tertib dan kepada audiens. Dikumpulkan
Aminah Ibu Siti nggak ada. Ini hanya, mungkin juga postingannya itu adalah untuk kemudian mengingatkan diri sendiri, sehingga diri Islam. Nah itu jangan sampai kemudian bawa perasaan yang keterlaluan sehingga kemudian menjadikan salah. Yang ke-10 adalah menghormati para pemberi dan penerima informasi. Hindari personal judgment, fokus pada konten. Jika tidak setuju dengan apa yang diinformasikan, jangan membuat komentar yang tidak, meskipun kita bisa. Tetapi hormatilah orang yang memberi informasi. Biarin saja. Kalau kita klarifikasi, lakukan dengan baik. Kalau mau klarifikasi. Menurut saya bukan jangan itu kok kemarin. Saya sudah kadang-kadang jadi habis di anak, habis ngirim SMS atau WA ke seseorang, kemudian saya masukkan ke satu, ternyata masuk ke status atau kemudian kirim. Ini maksudnya apa? Itu tergantung bacanya. Maksudnya apa ngasih dulu atau kemudian ya. Ada terjadi. Saya pernah statusnya itu. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa itu kalau baca kita juga nggak tahu. Yang baca itu seperti itu. Kemudian yang ke-11, memahami secara jernih tentang posisi pemberi dan penerima informasi, insider atau outsider atau hater. Kalau membenci ya sudah membenci kan. Mereka mau menjelaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang halus dan sebagainya. Kalau namanya pembenci ya. Kemudian tidak mudah terprovokasi. Kalau sekarang sudah tidak kenal ibu, lalu kenal bapak-bapak sudah. Yang mungkin daripada selok menyibukkan dengan hal dia. Kemudian yang ke-13, kesediaan melakukan klarifikasi informasi yang meragukan. Kalau kita mau melihat konten itu, mau kemudian share dan sebagainya, klarifikasi. Kalau valid kita share dan sosialisasi. Tapi kalau valid pun, kalau beritanya itu terkait dengan umat Islam, terkait dengan tetangga kita, keluarga kita, manfaat atau tidak, kita share. Merugikan apa tidak? Nah, kita perlu ini. Kemudian kontekstualisasi ajaran atau ketercelaan, wal ta'dil atau keterpujian dalam verifikasi informasi antara lain terkait dengan sifat adil para penyampaian informasi. Bapak sekalian, ini yang kemudian disampaikan oleh yang ini tadi, kemudian target kaitannya dengan bagaimana kita membangun kesolehan digital. Artinya dunia kita, masyarakat itu, kita sekarang berkembang di dunia digital. Karena bukan hanya bersosialisasi, bertetangga lewat media sosial, bertetangga secara sosial, tetapi sekarang secara digital. Maka perilakunya juga harus kita hati-hati. Bertetangga 500 juga harus bagus. Bertetangga dengan value jauh.
kita untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial agar kita tidak termasuk orang yang nanti jempolnya, jarinya diminta bertanggung-jawaban di hadapan Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mahfud Hasan dan Abdul sebagai kepala saat ini aktivitas sebagai kepala KSA Madrasah dan Anak Nabi Asman Muhammadiyah Purworejo sekaligus guru di SMA Muhammadiyah Purworejo. Itu informasi yang pertama, infak terkumpul sejumlah 401.000. Semoga menjadi amal soleh kebaikan kesempatan kali ini. Yang kedua, Selasa besok pagi 9 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 2024 Masehi, Isra diisi oleh Dr. Destania Trikusumawardhani, Magister Administrasi Rumah Sakit Mas sebagai Direktur PKU Muhammadiyah Purworejo berkaitan dengan materi wilayah kesehatan masyarakat. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga kajian ibadah ini bisa mengawali aktivitas kita untuk hari ini dan seterusnya berkaitan dengan kesalehan kita, karena beberapa kali memang menjadi permasalahan pada diri kita sendiri di dalam beberapa macam media sosial yang ada. Semoga menjadi pengingat kita untuk selalu berhati-hati dalam media sosial, baik itu media sosial yang online seperti Facebook, Instagram dan lainnya, ataupun dalam WhatsApp grup ataupun WhatsApp yang lain. Itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.